Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pagi ini kita akan belajar mengenai etnosains. Apa itu etnosains? Etnosains merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau suatu suku bangsa atau kelompok sosial tertentu. Etnosains merupakan kegiatan mentransformasikan sains asli masyarakat dengan sains ilmiah. Sains asli tercermin dalam kearifan lokal sebagai suatu pemahaman terhadap alam dan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat. Oke, selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari etnosains? Yang pertama, pentingnya pembelajaran etnosains menggali pengetahuan asli di suatu masyarakat untuk dikaji secara ilmiah sehingga dapat menjadi kajian pembelajaran IPA di sekolah. Yang kedua, pembelajaran IPA berbasis etnosains mengarahkan pada pembelajaran yang bersifat kontekstual yang berhubungan dengan lingkungan kehidupan siswa sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa terlibat dalam kegiatan pelestarian budaya melalui integrasi etnosains dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya, mari kita pelajari berbagai contoh bahan kajian etnosains yang bisa digunakan dalam pembelajaran IPA di wilayah Yogyakarta. Yang pertama, bahan dasar dan pembuatan jamu tradisional. Yang kedua, proses pembuatan dan pewarnaan kain batik. Yang ketiga, proses pembuatan gerabah. Yang keempat, pemanfaatan rempah-rempah sebagai minuman herbal, sebagai contoh wedang uwuh. Kemudian yang kelima, penggunaan gamelan pada setiap acara pentas seni dan budaya. Jamu tradisional. Jamu tradisional merupakan ramuan tradisional yang telah dikenal secara turun-temurun dan digunakan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini untuk kebutuhan kesehatan. Beberapa contoh dari jamu tradisional, di antaranya beras kencur, kunir asem, temulawak, pahitan. Gaya hidup kembali ke alam, back to nature, menyadarkan masyarakat pentingnya penggunaan bahan alami atau ramuan tradisional sebagai obat. Pembuatan gerabah. Gerabah merupakan perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar, kemudian dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan manusia. Proses pembuatan batik. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia. Batik merupakan perpaduan antara seni dan teknologi dari leluhur bangsa Indonesia. Batik adalah kain yang dilukis menggunakan canting dan cairan lilin malam sehingga membentuk lukisan-lukisan bernilai seni tinggi di atas kain mori. Wedang uwuh. Wedang uwuh merupakan minuman khas yang terkenal dari Imogiri. Menurut masyarakat sekitar, wedang ini dulunya menjadi sajian khas para raja untuk menjamu tamunya. Terbuat dari berbagai ramuan tradisional. Oleh karena itu, wedang uwuh sampai saat ini masih banyak dilestarikan. Gamelan. Gamelan adalah ensemble atau perpaduan beberapa alat musik seperti diantaranya gambang, gendang, dan gong. Perpaduan ini memiliki sistem nada non-diatonis yang menyajikan suara indah jika dimainkan secara harmonis. Kata gamelan sendiri berasal dari bahasa Jawa gamel, yang artinya memukul atau Berikut ini adalah tahapan membuat batik tulis yang berhasil dirangkum untuk Sobat Budaya Indonesia. Tahap pertama disebut nyungging, merupakan kegiatan menggambar motif atau pola batik pada secari kertas. Karena tidak semua orang bisa menggambar motif batik, sehingga dibutuhkan keterampilan khusus seseorang dalam melakukannya. Tahap kedua adalah japlak atau jiplak, merupakan kegiatan memindahkan gambar dari kertas tadi ke dalam kain yang akan digunakan sebagai bahan untuk membatik. Tahap ketiga disebut ngelowong, adalah proses menempelkan lilin malam di kain dengan media canting, di mana pada proses ini motif batik akan mulai terlihat. Tahap keempat adalah nyiseni, merupakan proses untuk memberi isenan atau isian, atau yang populer dengan mengisi motif
pada kain sesuai gambar motif yang sudah digambarkan di tahap pertama. Tahapan keenam disebut mopok. Adalah tahapan dengan menutup bagian yang dicolet dengan lilin malam yang juga diiringi dengan proses nembok atau menutup dasar kain yang tidak diwarnai. Tahap ketujuh adalah ngelir atau tahap di mana proses pewarnaan dilakukan secara menyeluruh pada kain. Tahap ke-8 disebut ngelorot, adalah tahap pertama dalam meluruhkan warna lilin malam ke dalam air yang mendidih. Tahap ke-9 adalah ngerentesi, merupakan tahapan memberikan titik pada garis-garis ornamen utama dengan digunakannya canting kecil dan halus sehingga hasil titik yang dibuat terlihat rapi. Tahap ke-10 disebut nyumri, adalah proses menutup kembali beberapa bagian dengan lilin malam. Tahap ke-11 adalah nyoja, merupakan proses mencelupkan kain dengan warna sogan atau coklat yang merupakan warna khas dasar batik asli Jogja atau Solo. Tahapan ke-12 adalah ngelorot, merupakan proses terakhir dalam meluruhkan lilin malam dengan menggunakan air mendidih. Dan masih banyak potensi lokal, kearifan lokal, dan budaya di daerah yang dapat dikaji sebagai objek pengamatan etnosains. Karena Indonesia kaya dengan ragam budayanya. Oleh karena itu, coba Anda identifikasi dan analisis beragam potensi lokal, kearifan lokal, dan budaya yang ada di daerah Anda. Demikian tadi informasi mengenai etnosains dan contoh-contohnya di wilayah Yogyakarta. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.